ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Hadirin jamaah salat Idul Adha Masjid Jami Al Barakah, as'adakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Jalil yang telah memercikkan cucuran nikmatnya kepada kita di pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah dan juga lenggangan tangan kita menuju rumah Allah kelak di yaumil qiyamah menjadi saksi amal kita di hadapan Allah Rabbul Jalil. Salawat dan salam, rindu, cinta kasih semoga selalu tercurahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya, kita selaku umatnya yang mudah-mudahan senantiasa memperjuangkan sunnahnya, menegakkan kalimat li'ila'i kalimatillah kelak di yaumil qiyamah, di padang mahsyarnya Allah Rabbul Jalil kita mendapatkan bagian dari syafaatul uzma baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Hadirin jamaah salat Idul Adha Masjid Al Barakah rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini Al-Fakir berwasiat khususnya kepada diri Al-Fakir dan umumnya kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Jalil, yang mana iman dan takwa merupakan dua landasan utama kelak kita kembali ke hadapan Allah dengan selamat membawa iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Peristiwa Idul Adha identik dengan pengorbanan dan juga ibadah haji. Pengorbanan identik dengan sebuah perjuangan. Perjuangan ini dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bagaimana Allah menyebutkan namanya di dalam Al-Quran sebanyak 69 kali. Bahkan nama Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dijadikan nama surat di dalam Al-Quranul Karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Lalu pertanyaan yang ada di benak kita, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan momentum Nabiullah Ibrahim sampai hari ini dan sampai hari kiamat akan tetap berjalan syariatnya, yang dalam ilmu usul fikih disebut dengan syar'un man qablana, syariat yang telah ada oleh nabi-nabi terdahulu. Al-Quran 30 juz menceritakan salah satunya nabi yang memiliki uswatun hasanah adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam diberikan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Apakah gelar ini diberikan semata-mata gratis, tidak ada harganya, tidak ada yang dibayar dengan murah? Lalu malaikat komentar, ya Rabb, kenapa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam kau berikan gelar Khalilullah, tidak kau berikan kepada Nabiullah Musa, tidak kau berikan kepada Nabiullah Yunus, tetapi kenapa kau berikan gelar Khalilullah kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam? Lalu kata Allah, hai malaikat, kalau kamu mau tahu kenapa aku berikan dia gelar Khalilullah, bahwa Nabi Ibrahim senantiasa hidupnya dilingkupi dengan ujian yang tiada henti dan tiada berujung. Apa ujian Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam? Pertama, beliau dilahirkan dari keluarga yang berbeda. Bapaknya adalah produsen berhala,
tukang membuat patung tapekong. A'attakhidhu asnaman alihah. Wahai bapakku, apakah engkau bikin patung ini buat disembah? Bapaknya kafir, anaknya seorang nabi. Lalu bapaknya ditegur begitu marah. Wahai Ibrahim, la ajrimannaka, saya akan merajammu kalau kamu melarang saya untuk membuat tapekong. Maka Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam hidup di dalam lingkungan keluarga yang berseberangan dengan keyakinan dari Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam. Ini ujian yang sangat besar yang harus dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam. Tetapi bagaimanapun seorang anak harus hormat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Kata Nabiullah Ibrahim, ya abati astaghfiruka laka ya rabbi, saya akan beristighfar meminta ampunan kepada Allah untuk bapakku. Berjalan sekian waktu, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam berhasil melewati ujian ini. Lalu datang ujian yang tak henti, yaitu apa? Dari kaumnya. Ketika kaumnya sedang bekerja di luar, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam mengambil kampak yang besar dan menghancurkan patung-patung yang ada di kerajaan atau di tempat sembahyang tapekong itu. Ditinggalkan kampak yang besar, kemudian ditanya, anta fa'alta hadza alihatana ya Ibrahim, ini kerjaan ente Ibrahim, patung-patung Tuhan-Tuhan saya dihancurkan. Lalu kata Nabiullah Ibrahim dengan ilmu hailah dia menjawab, fa'alta kabirahum, yang mengerjakan ini yang gede karena kampaknya ada di lehernya. Coba kalau memang dia bisa bertanya, hum yatasaaluna hum yantikun, kalau memang dia bisa ngomong, tanya dah siapa yang ngancurin patung-patung ini. Ternyata ngadu otak kalah, otot naik. Akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dibakar di api di kobaran yang sangat besar. Harapannya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam mati di kobaran api. Tapi Allah menggariskan takdir lain. Kata Allah dalam Al-Quran, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, hai api dinginlah kamu, selamatkan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim ketika di api itu ditawari oleh malaikat Jibril, ya Ibrahim ayul hajah, apakah kamu saya mau bantu? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kagak dah, gua akan minta tolong hanya kepada Allah. Biar kata api segini gedenya yang diucap Nabi Ibrahim hanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ternyata kehidupan Nabiullah Ibrahim tidak sampai di sana. Ujian cobaan tetap berlalu tiada hentinya. Lahir anaknya yang didambakan. Selama 86 tahun menanti kelahiran seorang putra, menanti seorang keturunan. 86 tahun beliau menunggu lahirnya keturunan Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam. Nabiullah Ibrahim kaya raya. Dalam kitab Miskatul Anwar itu ontanya ada 100.000, dombanya 12.000, tapi beliau tidak cinta terhadap hartanya. Tanahnya selebar jagat, terhektar-hektar, kagak cinta dengan tanahnya. Istrinya 2, Siti Hajar dan Siti Sarah, enggak cinta sama istrinya yang 2. Maka lahirlah Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam ketika usia 86 tahun berdoa di hadapan Allah Rabbul Jalil. Lalu malaikat bertanya, wahai Allah, coba tanya sekarang, kalau dulu Ibrahim tidak cinta dengan hartanya, tidak cinta dengan istrinya, tidak cinta dengan kekayaan yang ia miliki, tapi hari ini
hati Ibrahim alaihi salatu wassalam sudah masuk cintanya kepada anaknya. Oke, kalau begitu kita buktikan, wahai malaikat, siapa yang akan menuruti kemauanku? Maka Allah mengabadikan peristiwa ini dalam Al-Quran. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala anak itu sedang lucu-lucunya. Dalam fikih ada bahasa sa'yun. Sa'yun itu anak yang usia 6 sampai 7 tahun sedang lucu-lucunya. Ada juga walad, ada juga ibdun. Tapi dalam Al-Quran Allah menyebutkan falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya, wahai ananda, inni ara fil manam, semalam ayah mimpi anni adzabahuka, saya untuk menyembelihmu. Ini adalah pertaruhan cinta, pengorbanan dalam kehidupan kita. Bagaimana Nabiullah Ibrahim saking cintanya kepada Nabiullah Ismail yang dinanti-nanti diminta oleh Allah karena omongannya dulu ketika belum punya anak. Apa omongannya? Ketika ada sahabat dari Nabi Ibrahim datang, wahai Ibrahim, banyak sekali onta kamu, banyak sekali domba kamu. Ini hanya titipan Allah, tapi Allah menitipkan kepada saya, semua akan diambil. Jangankan onta yang ratusan, domba yang ribuan, anak, kalau nanti saya punya anak, saya bakal korbankan anak saya. Rupanya jatuh kata. Orang kalau belum punya, Pak, seperti itu. Pejabat kalau belum jadi, seperti itu, banyak janji. Tapi kalau sudah jadi, lupa dengan janjinya. Tapi Nabiullah Ibrahim tidak. Apa kata Allah? Ya Ibrahim, uffi biduzrika, penuhi janjimu waktu itu. Sembelih anakmu. Siap ya Allah. Di malam ke-10 yang disebut dengan Arafah, bahwa yakin ini adalah bukan mimpi kembang tidur, karena mimpi Nabi adalah wahyu. Ra'yul anbiya fahuwa wahyun, kata Imam Syafi'i. Terjadilah penyembelihan Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Tapi apa yang terjadi, kata Allah di akhir ayat ini, wa fadainahu bidzibhin azim, Allah menggantikan dengan seekor kambing gibas yang besar. Nabiullah Ibrahim hidup di tahun 1686 sebelum Masehi. Sampai hari ini syariat ibadah kurban menjadi sunnatun muakkadatun, sebagai bentuk realisasi cinta kita kepada harta benda. Lalu apa makna kurban bagi kemanusiaan kita? Allah tidak nyuruh untuk nyembelih anak kita. Allah cuma minta potong dari sebagian rizkimu yang 2,5% untuk fakir miskin. Potong waktumu dari 24 jam untuk ibadah. Salat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Potong dari hasil daganganmu untuk diinfakkan di masjid dan musola madrasah. Allah cuma minta potong dari kesehatanmu untuk berpuasa di hari Senin dan Kamis. Allah cuma minta potong dari kesempatan hidup kita yang paling panjang 60 hari, 60 tahun. Maka setengah dari 60 tahun itu kita gunakan berhadapan takarrub kepada Allah Rabbul Jalil. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah keberhasilan Nabiullah Ibrahim dalam membentuk keluarga yang bertauhid. Kalau bapaknya tidak ke masjid, anaknya nggak bakal ke masjid. Maka membentuk keluarga yang berkarakter tauhid diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lahir dari rahim Siti Hajar, wanita solehah yang meninggalkan anaknya di bawah lembah. Askantu min dzurriyyati biwadin muqaddasi tuwa. Saya tinggalkan anak keturunanku biwadin
min zar'in tua yang tidak ada pohon dan tumbuhan. Nabi Ismail kehausan. Siti Hajar naik ke Safa dan Marwah, kaki boleh kuat, tumit boleh kokoh, tapi usaha tidak menghasilkan apa yang dipenginin oleh Siti Hajar. Ternyata air keluar dari kaki Nabiullah Ismail yang masih kecil. Artinya apa? Bahwa usaha kita tidak bisa meyakinkan akan berhasil. Inilah yang disebut usaha harus dibarengi dengan doa. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan dari gambaran Nabiullah Ibrahim membentuk keluarga yang berkarakter tauhid, dimulai dari orang tua, ibu dan bapak, kemudian dicontohkan oleh Nabiullah Ismail yang pada akhirnya di dalam kitab Mawadi'udz Zuhur, Nabiullah Ibrahim memiliki anak yang kedua pada umur 99 tahun yang diberi nama Nabiullah Ishaq. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah ya basital yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawahibi sani sholiyah ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah waghfir lana ya dzal 'ula fi hadhil 'asiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al hadhil qaryah qaryatan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan mardiyatan indaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al auladana wa syababal muslimin wahdina ila tariqikal mustaqimil mubin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul